Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, Tuhan yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari pagi Tuhan sudah menolong kami, dan malam ini kembali kami ada. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara dikasih Tuhan, dalam dunia ini ada banyak hal yang berusaha mencoba mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita melihat ada banyak penyakit, ada penderitaan, ada berbagai kesukaran yang terjadi, bahkan dialami juga oleh orang-orang percaya. Dan hal itu terkadang membuat iman kita menjadi lemah, dan kita jadi ragu pada firman Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan bukanlah pendusta, dan apa yang Ia janjikan pasti akan digenapinya. Mungkin kita berkata, bagaimana bisa hal itu terjadi dalam hidup saya? Apakah Tuhan benar-benar akan mewujudkan janjinya dalam hidup saya? Lalu mengapa ada orang-orang percaya yang hidupnya menderita, dan mengapa banyak kesengsaraan terjadi? Saudara dikasih Tuhan, ada hal-hal yang memang tidak kita mengerti terjadi. Tapi mari jangan biarkan hal itu membuat iman kita menjadi goyah pada janji firman Tuhan. Tetapkan hati untuk teguh selalu percaya kepadanya. Dalam Keluaran pasal 23-25 ini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat ini mengandung makna bahwa jika kita beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan dalam hal makanan dan minuman, serta memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum tidak akan menjadi penyakit, tapi akan jadi berkat buat tubuh kita. Dalam konteks bangsa Israel pada saat itu di padang gurun, janji Tuhan begitu nyata, di mana Ia mengirimkan makanan setiap hari bagi mereka, dan mereka dijagai sehingga selalu sehat dan kuat dalam kondisi gurun yang kering dan panas. Namun saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa beribadah kepada Tuhan dalam konteks kita saat ini tidak hanya berarti melakukan kegiatan keagamaan, seperti misalnya pergi ke gereja, berdoa atau membaca Alkitab. Tapi beribadah kepada Tuhan berarti melibatkan segala aspek kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, perkatakan dan perbuat adalah ibadah. Hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama tertulis bahwa ibadah yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita kelihatannya beribadah, tapi pada kenyataannya masih jauh dari ibadah dalam hal kata-kata kita. Perkataan kita sehari-hari banyak yang berlawanan dengan firman Tuhan, penuh makian, kutukan, dan sungutan. Mungkin kita juga tidak beribadah dalam hal pikiran kita, di mana pikiran kita masih penuh dengan berbagai hal yang tidak berkenan, hal-hal yang najis dan tidak kudus. Dan mungkin perbuatan kita juga masih jauh dari ibadah. Kita masih melakukan berbagai dosa dan kejahatan dalam keseharian kita. Mari kita kembali kepada esensi ibadah yang sejati, yaitu keseluruhan tubuh dan hidup kita bagi Tuhan.
Sehingga pada saat kita melakukan segala aktivitas kita, ketika kita studi, bekerja, atau melakukan tugas pelayanan, kita melakukannya dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan dan selaras dengan firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan, kita semua diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan soal-soal penghidupan kita. Tidak perlu khawatir akan makanan, minuman, dan kesehatan tubuh kita. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Dia memelihara dan memberkati makanan dan minuman serta tubuh kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, menjauhkan segala penyakit dari kita. Mari kita ingat pesan firman Tuhan ini. Beribadahlah kepada Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena ada janji berkat Tuhan atas setiap kita yang setia beribadah kepadanya. Itu janji berkat pemeliharaan, janji kekuatan kesehatan, janji sukacita damai sejahtera, dan janji berkat yang sejati yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami semua untuk tidak meninggalkan ibadah kepada-Mu, tapi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Tubuh kami ini kami persembahkan kepada-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, dan tuntun kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa berkenan dan selaras selalu dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian kami mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat pemeliharaan yang ajaib yang Tuhan sediakan oleh kuasa dan kasih-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berkati kami dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kelepasan. Mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.